Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri kapal Nabi Nuh. Pencarian Bahtera Nabi Nuh telah menjadi perdebatan yang panjang dan menarik selama berabad-abad. Banyak orang yang telah tertarik untuk menemukan bukti keberadaannya sejak zaman Eusebius pada abad keempat Masehi. Walaupun telah banyak klaim tentang penemuan Bahtera Nabi Nuh dari waktu ke waktu, namun tetap saja belum ada bukti konkret yang kuat untuk membuktikan keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa banjir memiliki dampak yang paling mematikan bagi kehidupan manusia, seperti misalnya peristiwa banjir Yellow River yang terjadi di Cina pada tahun 1931 saja bisa melanda dataran seluas 21.000 km persegi dan menelan korban jiwa sebanyak 1 juta hingga 4 juta orang. Namun dalam sejarah tercatat banjir yang lebih dahsyat lagi, yaitu peristiwa banjir Nuh yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu, tercatat dalam sejarah dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta di peradaban dunia seperti Sumeria, Babilonia, Indian Wales, dan Yunani. Al-Quran sendiri mencatat kisah Nabi Nuh sebanyak 43 kali dalam 28 surat, yaitu perintah Tuhan untuk membuat kapal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan manusia dapat dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Nabi Nuh membuat kapal di pegunungan Irak sekitar tahun 3165 sebelum Masehi. Dalam kitab Sulam Al-Munajjat disebutkan ada 124.000 papan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal ini. Pada setiap papan tertulis nama Muhammad, ditambah 4 papan bertuliskan 4 nama khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di kemudian hari, pada tahun 1953, potongan papan itu ditemukan. Setelah diadakan penelitian, pada papan itu memang terdapat tulisan yang bila diterjemahkan artinya adalah Muhammad. Saat pembuatan kapal, Nabi Nuh diarahkan untuk menghadap ke arah 5 mansila bulan. Kapal itu sangat besar. Menurut Ibnu Majid, astronom dan pelaut Arab abad ke-15, panjang kapal 240 meter, lebar dan tingginya 60 meter, serta mempunyai 2 buah dayung. Namun menurut Ibnu Katsir, panjangnya 720 meter, lebar 360 meter, dan bagian depannya agak lancip supaya mudah berlayar. Kapal itu bertingkat 3. Tingkat pertama diisi binatang ternak dan buas, masing-masing sepasang. Lantai 3 diisi burung-burung, adapun manusia di lantai 2 yang jumlahnya 80 orang, yaitu Nabi Nuh dan istri, ketiga anaknya beserta istri-istrinya, dan juga 72 orang pengikutnya. Badai itu menerjang dengan dahsyat, memporak-porandakan segala yang ada di hadapannya. Ada banyak spekulasi tentang berapa lama badai itu berlangsung. Ibnu Majid mengatakan yang paling dapat dipercaya adalah 70 hari. Namun Ibnu Katsir malah menyebutkan bahwa badai itu berlangsung selama 150 hari dari awal banjir hingga air surut kembali. Terkait dengan luas area banjir tersebut, ada 2 pandangan yang berbeda. Ada yang mempercayai bahwa banjir tersebut merupakan banjir global yang mengenangi seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada doa Nabi Nuh serta fosil gajah yang ditemukan di kutub utara yang diduga ikut hanyut saat banjir Nuh terjadi. Pendapat kedua tentang cakupan area banjir Nabi Nuh menyatakan bahwa bencana ini hanya terjadi di daerah Mesopotamia saja yang mencakup wilayah Turki, Iran, Irak, dan Rusia. Hal ini didasarkan karena pada masa itu jumlah umat manusia masih terbatas, tidak merata seperti sekarang ini. Bencana atau azab pada saat itu juga tidak selalu menimpa seluruh wilayah, seperti yang terjadi pada kaum Ad dan Samud. Meski begitu, pada masa itu
terdapat 124.000 nabi dan rasul yang bila dihitung sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, rata-rata terdapat sekitar 18 nabi pada setiap tahunnya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa nabi yang sezaman dengan Nabi Nuh dan berlokasi di tempat lain tidak terkena azab tersebut. Selama beberapa dekade, memang banyak dugaan mengarah ke arah ketinggian Gunung Ararat di Turki Timur, bahwa mungkin di sana terdapat baterai Nabi Nuh yang hilang. Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung yang tinggi Al-Judi yang berada di Irak dan Syam, tempatnya di Diyarbakir bin Wa'il, kota terbesar di tenggara Turki. Lokasi ini diungkap oleh Ibnu Majid dalam kitabnya Al-Fawaid fi al-Akbar wal Qawaidi pada tahun 1490 Masehi. Namun baru diketahui publik pada abad ke-20, tepatnya pada tanggal 11 Agustus tahun 1979. Kapal itu ditemukan di pegunungan Ararat, Turki dengan ketinggian mencapai 2515 di atas permukaan laut. Ukuran kapal itu terbukti luar biasa besarnya dengan panjang mencapai 152,4 meter, lebar 25,2 meter, dan tinggi 15,2 meter. Tampaknya kapal itu mengalami perjalanan yang luar biasa jauh. Terdamparnya di Turki menunjukkan bahwa kapal itu telah terombang-ambing hingga bergerak sejauh 512 km dari tempat pembuatannya. Bahkan dalam kitab Al-Fawaid disebutkan, ketika terjadi taufan atau badai besar, kapal itu membawa penumpangnya mengelilingi Baitullah sebanyak 7 putaran. Para ilmuwan terus berusaha untuk mengungkapkan misteri keberadaannya, dan terlihat sebuah bentuk seperti kapal raksasa di ketinggian gunung itu, dan mereka menyebutnya sebagai anomali menari. Untuk membantu mengungkap misteri itu, ilmuwan kini menggunakan bantuan pencitraan dan analisis satelit. Seorang profesor dari School of Professional and Continuous Study, University of Richmond, Amerika Serikat, yaitu Parker Taylor, memulai melakukan studi dengan cara tersebut. Dari hasil penelitian, para ilmuwan terkejut dengan hasil perhitungan akhir yang mereka dapatkan bahwa bahtera Nabi Nuh mampu menampung 2,15 juta domba atau puluhan ribu spesies hewan, dan masih mampu terapung meski diisi umat manusia dan ribuan hewan. Meskipun mereka tidak berpikir Alkitab sebagai sumber ilmiah yang akurat, mereka berhasil menemukan konsep perahu Nabi Nuh yang masuk akal. Dr. Finkel, seorang ahli arkeologi, berhasil memecahkan teka-teki bahtera Nabi Nuh setelah berhasil mempelajari sebuah tablet Sumeria.